Bahkan ketika seandainya pun ini ditawar ratusan juta pun tidak akan saya berikan, karena satu, ini adalah anugerah buat saya karena dapatnya berbarengan dengan pusaka keluarga. Juga ini bagian dari tanggung jawab saya ketika saya diberi bayi, dipercaya, diberi amanah mertua untuk merawatnya, ya saya rawat dengan suka hati saya. Dalam artian memang saya merawat dengan suka hati, dengan ikhlas saya rawat sampai semampu saya bisa merawatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat Manggala dimana ini berada. Tentunya harapan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Untuk kesempatan kali ini kita akan menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman tentang kita diminta untuk mereview atau spill dari perkutut saya yang bernama si Bejo. Seperti ini di samping saya ini perkutut saya yang saya namakan Bejo, ditemani beberapa suara katak yang di luaran sana. Kan kebetulan rumah saya di depannya ada sawah, jadi sawah milik tetangga, tapi itu banyak airnya yang masih dilepi misalnya tumbuh padi kan banyak airnya, itu kataknya bersautan sampai perkutut yang saya yang di rumah aja kalah gacornya sama katak yang di depan rumah. Jadi ini kita akan mereview singkat tentang perkutut saya yang bernama Bejo dan samping saya ini. Jadi ketika itu tepatnya sekitar 7 tahun yang lalu, kurang lebih 7 tahun yang lalu, tepat di 1 Syawal itu saya diberi perkutut sama mertua saya. Keadaannya ketika itu masih dalam artian tapi ketika diberikan saya itu sudah lepas loloh, dalam artian sudah mulai belajar makan sendiri. Jadi perkutut saya itu ketika itu saya diberikan berbarengan dengan pusaka hiburan dari keluarga saya sendiri, dari yang saya yang diberikan ke anak dari Pak D saya. Nah, dari anak Pak D saya itu diberikan ke saya, ternyata jatuh ke saya pusakanya. Nah, itu berbarengan dengan saya diberikan juga si Bejo ini. Nah, jadi ketika itu singkat cerita, mertua saya itu menangkap si Bejo ini dari alas di Jawa Tengah, tepatnya di Solo ya. Ini ada sebuah hutan kecil kayak alas gitu. Sudah memantau burung perkutut yang dimana ya yang sebenarnya yang diincar sama orang-orang bos-bos itu ketika itu adalah indukannya. Jadi bapaknya dari si Bejo ini yang diincar. Nah, tapi ketika itu istilahnya disayembarakan, siapa yang mau bisa menangkap perkutut indukannya dari ini itu akan diberikan imbalan berapa juta ketika itu. Nah, singkat cerita, bapak mertua saya itu tidak ya punya eman-eman lah untuk menangkap induknya, lebih mempunyai ide untuk yang ditangkap anaknya, yang dipelihara anaknya aja. Jadi PN dari si Bejo ini itu ketika itu ditangkap ketika masih piyek berbulu, sudah penuh, saya sebenarnya sudah penuh sudah berbulu, sudah mulai belajar terbang, tapi masih lolos. Ketika itu ada dua ekor perkutut yang sepasang, kembarannya si Bejo ini ada sepasang, entah itu betina atau jantan ketika itu yang satunya. Nah, itu ketika ditangkap itu ternyata sudah bisa terbang, karena meleset dari perkiraan yang semulanya diperkirakan masih belum bisa terbang, ternyata sudah bisa terbang. Ketika mau diambil dari tempat mengeraminya si induknya itu si Bejo sama yang satunya itu terbang ke bawah sampai jatuh ke semak-semak itu. Nah, yang satunya itu ngumpet kemana tapi nggak ketemu. Yang satu ini si Bejo ini ketemu di
ngumpet di semak-semak daun-daun yang kering. Jadi perkutut itu memang punya pelindungan secara alami sejak dini. Ketika merasa terancam, dia sudah tahu harus lari kemana, harus bersembunyi di mana untuk agar tidak tertangkap. Nah, dia bersembunyi di balik semak-semak itu. Nah, tapi ketahuan, jadi bisa tertangkap si bejo ini. Ketika saya datang pas habis lebaran itu ya, habis sholat id, saya datang ke rumah mertua. Nah, perkutut itu diberikan ke saya yang semulanya sudah saya sudah mengangan-angankan, wah barangkali Mbok Menawa nanti kalau pulang ke rumah pas mudik dikasih perkutut yang bagus. Nah, ternyata alhamdulillah saya kepulungan istilahnya, dapat pilihan si bejo ini, yang makanya sampai di rumah, karena menurut saya itu keberuntungan yang bertubi-tubi karena mendapatkan pusaka dari yang jatuh ke saya. Terus si bejo ini juga saya dapatkan, itu saya beri nama Bejo Mulyo, yang dimana artinya bejo itu adalah keberuntungan, mulya itu ya mulia, dalam artian harapan kita tentunya mempunyai keberuntungan dan kemuliaan ketika memelihara si bejo ini. Dan tentunya saya pelihara dengan sangat ikhlas, dengan sangat saya sekali, walaupun saya tidak menyingkiri perkutut-perkutut yang lain, juga tetap saya sayangi semua. Apa yang saya sanggarkan artinya saya bertanggung jawabkan, tak terkecuali si bejo ini. Ya memang kalau dibilang kesayangan, memang bejo ini termasuk yang satu kesayangan saya sendiri. Walaupun dulu pernah teman dari pegiat perkutut itu menawar perkutut ini dengan harga yang sangat tidak lumrah untuk perkutut rawatan rumah ya, itu sampai puluhan juta. Besok saya hadirkan beliau yang pernah menawar saya perkutut saya ini. Nanti biar beliau sendiri yang cerita gimana dia menawarnya sampai ya menukari dengan menurut saya itu sesuatu yang sangat lebih lah untuk seekor perkutut saja. Ini saya namakan si bejo. Ini perkutut saya ini jinak sekali bejo ini. Karena dia saya pelihara dari piye ya, akhirnya ya bisa sejinak ini. Nah, ini namanya si bejo Mulyo ya sayang. Nah, ini perkutut kalau dari segi tangguh, dari segi fisik itu dari Tangguh Mataram dengan kalau dari segi katurangan, menurut teman-teman itu seperti rumput cahyo, karena bulunya yang halus dengan perawaan mukanya yang cerah. Jadi dia beberapa teman mengatakan katurangan rumput cahyo, dan dari suaranya juga cukup enak didengar juga, dengan usia yang masih terpaut muda. Di usianya yang muda itu sudah cukup enak didengar. Karena menurut saya untuk perkutut lokal masih muda sebenarnya, karena perkutut lokal tidak dipungkiri bisa sampai 3 rambahan baru bisa mencapai suara maksimalnya paling enggak. Nah, ini juga sudah lumayan lah dari segi suara, sudah keteknya sudah jelas, sudah ngepat juga, dalam artian sudah mulai stabil untuk ngepatnya, sudah lama sebenarnya. Ya mungkin dicurigai di alamnya sana terjadi perkawinan silang yang kita tidak tahu juga mungkin saja, karena sudah tercapai suara yang di masih muda pun sudah terdengar enak. Jadi begitu menurut saya yang namanya bejo ini.
sebuah review singkat di mana saya mendapatkan si bejo. Bahkan ketika seandainya pun ini ditawar ratusan juta pun tidak akan saya berikan, karena satu, ini adalah anugerah buat saya karena dapatnya berbarengan dengan pusaka keluarga. Juga ini bagian dari tanggung jawab saya ketika saya dibiayai, dipercaya, diberi amanah mertua untuk merawatnya, ya saya rawat dengan sesuka hati saya. Dalam artian memang saya merawat dengan suka hati, dengan ikhlas saya rawat sampai semampu saya besok perawatnya. Nah gitu, ini adalah bejo. Kira-kira review singkatnya skill dari bejo ini. Di bejo ini adalah perkutut, salah satu perkutut saya yang cukup jinak dan sangat membahagiakan buat saya, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tanpa mengesampingkan perkutut-perkutut saya yang lain. Salah satu perkutut yang saya anggap istimewa menurut saya dan berkesan karena dapatnya di hari yang bagus dari 1 Syawal, di hari Lebaran, barunya umat Muslim, juga berbarengan dengan pusaka yang dipercayakan kepada saya. Bukan itu. Ya itulah review singkat dari perkutut saya yang bernama bejo. Kurang lebih mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat Manggala, salam lestari perkutut Nusantara.